Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Desa. Langsung saja untuk meng-sharekan waktu ya. Di video kali ini kita mau mencoba update ya terkait dengan CPNS 2023 untuk lulusan SMA atau sederajat ya. Jadi terkait dengan instansi yang membuka farmasi CPNS lulusan SMA dan sederajat ya. Nanti kita bahas pula tentang syarat CPNS lulusan SMA atau sederajat dan syarat administrasi CPNS lulusan SMA atau sederajat. Nah, ini instansi yang bisa kakak-kakak ya, kakak-kakak yang bisa dilamar ya untuk CPNS lulusan SMA atau sederajat ya. Jadi untuk tahun 2023 ya, CPNS dan P3K ya, itu tidak hanya bagi lulusan perguruan tinggi ya. Pemerintah juga memberi kesempatan bagi lulusan SMA sederajat untuk mendaftar CPNS 2023 pada beberapa instansi ya. Menjelang pendaftaran ya, berikut ini beberapa hal yang perlu kakak-kakak ketahui untuk CPNS lulusan SMA ya. Untuk seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2023 itu masih memberikan kesempatan untuk teman-teman ya, para lulusan SMA dan sederajat. Seleksi CPNS 2023 sendiri itu bukanlah yang pertama menerima lulusan SMA. Pada tahun 2021 lalu juga terdapat beberapa farmasi yang kualifikasinya itu diperuntukkan bagi lulusan SMA atau SMK. Untuk farmasi lulusan SMA sendiri hingga hari ini itu belum diumumkan. Namun menurut Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, kuota jumlah farmasi atau lowongan untuk calon aparatur sipil negara atau CASN pada 2023 adalah 572.496 ya, cukup banyak ya. Nah, instansi yang membuka farmasi CPNS lulusan SMA dan sederajat ya, kita tengok ke belakang pada tahun 2019 lalu itu ada 6 lembaga instansi kementerian yang membuka kuota untuk kualifikasi lulusan SMA dan sederajat. Sebagai acuan ya, sebagai acuan untuk kamu ya, untuk kakak-kakak melakukan persiapan pendaftaran CPNS 2023 lulusan SMA atau sederajat, berikut ya untuk daftar instansi peserta ya, persyaratan yang ditetapkan di 2019 lalu. Ini buat acuan saja. Yang pertama yaitu Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham ya. Jadi Kemenkumham itu membuka setidaknya 3.532 formasi di CPNS 2019 untuk lulusan SMA. Adapun formasi tersebut untuk menempati posisi sebagai sipir atau penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian pelaksanaan atau PELAKMO ya. Nah, rincian jumlah farmasi sebanyak 2.875 diperuntukkan untuk pemegang ijazah SMA dengan posisi sebagai sipir atau penjaga tahanan, sedangkan 657 formasi untuk keimigrasian di 33 kanwil. Oleh karena itu untuk teman-teman ya yang berminat ya untuk syarat CPNS Kemenkumham untuk lulusan SMA atau SMA, SMK itu seperti farmasi umum Seta Putra atau Putri Papua dan Papua Barat ya, bagi pendaftar dengan sekolah di luar negeri itu telah memiliki ijazah dan daftar nilai yang telah disetarakan oleh Kemendikbud ya. Nah, pendaftar formasi penjaga tahanan dan
jabatan pemeriksa keimigrasian itu harus sesuai dengan domisili yang tercantum di EKTP ya. Nah, apabila teman-teman sebagai pelamar ingin mendaftar di provinsi yang berbeda dari domisili di EKTP, maka wajib membuat surat keterangan telah tinggal di wilayah tersebut ya, atau domisili ya. Selain itu ya, yang nomor 2 yaitu ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud ya. Nah, pada tahun 2019 lalu Kemendikbud membuka cukup banyak posisi untuk CPNS lulusan SMA dan sederajat ya, diantaranya teknik pemetaan dan penggambaran, ini kualifikasinya SMA yang teknologi atau rekayasa. Di situ ada teknik laboratorium untuk kualifikasi SMK teknik kimia atau SMA ya. Kemudian pengadministrasian keuangan ya, di sini kualifikasinya itu SMA sederajat, SMK akuntansi atau SMK perkantoran. Nah, jika mungkin teman-teman tertarik untuk melamar di Kemendikbud ya, nantinya berikut ya untuk persyaratan yang bisa dipenuhi ya. Tentunya di sini adalah berasal dari SMK Teknik Kimia untuk pendaftar teknisi laboratorium dan SMK Teknologi dan rekayasa untuk formasi teknik pemetaan dan penggambaran ya. Selanjutnya untuk SMA, SMK atau SLTA sederajat terdaftar di Kemendikbud dan atau Kemenang ya. Dan tentunya ya, bagi pendaftaran dari sekolah luar negeri itu mendapat penyetaraan ijazah SMA atau SMK atau SLTA sederajat dari Kemendikbud. Nah, nilai pada surat tanda tamat belajar atau ijazah itu rata-rata 7 ya. Yang selanjutnya di sini ada informasi yaitu Badan Intelijen Negara atau BIN ya. BIN itu membuka 200 formasi untuk lulusan SMA dan pada tahun 2019 lalu ya. Nah, jumlah tersebut akan ditempatkan di 25 unit lembaga di bawah BIN atau BIN atau Badan Intelijen Negara. Kemudian ada 2 jabatan bagi CPNS lulusan SMA di Badan Intelijen Negara atau di BIN, yaitu tenaga pengaman siber dan jabatan pranata komputer pelaksana pemula ya. Untuk persyaratan khusus ya untuk CPNS lulusan SMA yang ingin melamar di BIN adalah berpengalaman minimal 2 tahun di bidang keamanan siber yang dibuktikan melalui surat perjanjian kontrak kerja ya. Kemudian yang keempat ya, masih menerima lulusan SMA itu Kementerian Pertanian ya. Untuk farmasi lulusan SMA yang dibuka oleh Kementerian Pertanian di 2019 itu adalah untuk SMK Peternakan, SMK Pertanian. Posisi untuk lulusan SMK Peternakan itu antara lain pemula paramedik karantina hewan dengan 25 farmasi, kemudian pemula paramedik veteriner ya sebanyak 9 farmasi, pemula pengawas mutu pakan 5 farmasi. Sementara untuk lulusan SMK Pertanian itu antara lain ya pemula pengendali organisme pengganggu tumbuhan sebanyak 2 farmasi, pemula pengendali benih tumbuhan sebanyak 1 farmasi ya. Selanjutnya untuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar ya, sekolah harus terdaftar di Kemendikbud, nilai rata-rata ijazah atau ujian sekolah rata-rata 7, surat penyertaan ijazah dan transkrip nilai dari Kemendikbud untuk lulusan dari luar negeri ya. Untuk yang terakhir ya, Kejaksaan Agung ya, terdapat 2000 formasi di Kejaksaan Agung lulusan SMA dan sederajat, di mana dengan jumlah tersebut ada 2 jabatan posisi yaitu pengawal tahanan atau narapidana dan pengemudi kapten dengan masing-masing 100 farmasi untuk kedua jabatan ya. Untuk persyaratan ya, untuk persyaratan harus dipenuhi memiliki nilai ijazah 7 ya, dan apabila pelamar tidak memiliki nilai yang tidak terdapat dalam ijazah maka diambil nilai lain yang setara dengan ijazah ya. Berkas lamaran tentunya dimasukkan dalam map berwarna biru ya. Yang terakhir ya,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK juga membuka formasi untuk lulusan SMA pada tahun 2019 lalu. Terdapat 80 formasi yang dibuka untuk lulusan SMK. Untuk 80 formasi tersebut diperuntukkan untuk satu jabatan pelaksana pemula atau pemula polisi kehutanan ya. Nah, untuk syarat-syarat yang ditetapkan KLHK bagi lulusan SMA atau SMK adalah memiliki nilai rata-rata dalam transkrip sama ya, minimal itu 7 ya. Untuk syarat CPNS lulusan SMA ya, hingga saat ini panitia CPNS ya belum mengeluarkan informasi lebih lanjut mengenai seperti apa persyaratan yang diberlakukan, namun mungkin persyaratan tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya ya. Baik, terima kasih ya. Semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat atau teman-teman lulusan SMA yang minat untuk mendaftar ya. Di sini ada 6 farmasi untuk acuan dari tahun 2019. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan tetap semangat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.